إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah orang yang beruntung, yang menang dengan kemenangan yang agung. Ahibati fillah, dua kalimat syahadat yang senantiasa kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki konsekuensi yang seharusnya kita mengamalkan dan melakukan. Di antara konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'atuhu fima amar, taat dan patuh dengan perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa an la yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah beliau ajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tidak ada satupun kebaikan yang mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal melainkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah menyampaikannya kepada kita. Bahkan beliau memerintahkan kepada kita, menganjurkan agar kita meniti jalan-jalan tersebut. Dan tidak ada satupun keburukan yang dapat mengantarkan kita ke neraka, melainkan beliau sudah menyampaikannya kepada kita, agar kita menjauhi hal itu. Allah Azza wa Jal berfirman tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla yang artinya telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan yang dia dari diri kalian sendiri. Sangat berat baginya penderitaanmu. Nabi tidak ingin dengan perintah-perintah yang beliau sampaikan, dengan larangan-larangan yang beliau beritakan kepada para sahabatnya untuk membuat umat ini menderita. Tidak. Harisun alaikum. Begitu bersungguh-sungguh dan bersemangatnya beliau untuk perkara-perkara yang bermanfaat buat kalian. Dan beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi kita alaihi salatu wasallam menjelaskan thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Beliau menjelaskan ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang menghancurkan. Ketika beliau menceritakan ini kepada para sahabatnya, agar kita meniti jalan keselamatan dan menjauhi jalan-jalan kehancuran dan kebinasaan. Ammal munjiyat, adapun yang dapat menyelamatkan kita, ketahuilah perjalanan kita untuk kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada banyak begal yang menghadang. Ada banyak perkara yang menyebabkan sebagian orang keluar dari jalurnya. Karena memang jalur menuju ke surga itu berat. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan tabiat manusia, dia suka santai dan beristirahat. Dia suka mengikuti dikte dan bisikan dari hawa nafsunya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, 3 perkara yang menyelamatkan. Fa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah dalam kondisi rahasia dan dalam kondisi terang-terangan. Takut tatkala ada orang yang melihat, biasa. Takut tatkala ada CCTV yang memantau, lumrah. Tapi takut kepada Allah Azza wa Jalla yang kita beriman dengannya dalam kondisi gaib. Itu sebuah perjuangan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Rasa takut ini membuat seorang hamba meninggalkan kemaksiatan, mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Dan rasa takut ini diusahakan dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan dengan belajar tentang Allah Jalla Jalaluh. Di antara doa yang sering dipanjatkan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau bermajlis dengan para sahabatnya, yang pertama beliau pinta, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Rasa takut, khasyatullah, yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Tatkala rasa takut itu hilang, kemaksiatan akan terus jalan. Kita hanya takut dengan makhluk dan lupa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Maka pintalah kepada Allah rasa takut. Dan pelajarilah kenapa kita harus takut sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita yang sudah belajar ingat dengan ayat yang berbicara tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, bahwasanya aku adalah yang maha pengampun dan maha pengasih. Tapi Allah katakan wa anna azabi huwal azabul alim.
Azabku itu pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Hal kedua yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Sikap pertengahan. Dalam kondisi engkau miskin dan dalam kondisi engkau kaya. Sebagian orang tatkala bangkrut, tatkala dililit hutang, tatkala susah hidupnya secara ekonomi, mulai dia berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin dia berpikiran untuk mencuri, untuk menipu, yang dengannya dia bisa memperkaya dirinya. Bahkan boleh jadi dia berpikir untuk bunuh diri, menyudahi kehidupan ini. Iya, nggak seperti itu kalau engkau ingin selamat. Sikap pertengahan. Ketahuilah bahwa kekayaan itu takdir Allah dan kefakiran itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya berbahagia dan tidak semua orang miskin menderita. Tentang bagaimana kita menyikapi kondisi, itu yang membuat orang berbahagia. Maka sifat pertengahan, ketika engkau sedang susah, engkau tetap yakin sama Allah Azza wa Jalla bahwa engkau tetap akan hidup selama rizkimu ada dan ajalmu belum tiba. Tatkala seorang yang kaya, dia tidak jadi sombong dengan kekayaannya. Berapa banyak kekayaan yang menjauhkan hamba dari Allah Azza wa Jalla, yang membuatnya pamer kekayaan, lupa bahwa itu hanya titipan belaka. Adapun yang ketiga, yang dapat menyelamatkan manusia adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Sikap adil tatkala engkau suka atau tatkala engkau marah. Sebagian kita apabila ridha dengan seseorang, dia berlebih-lebihan, memberikan pujian, sanjungan yang isinya dusta belaka. Bahkan kadangkala dia salah memberikan cinta. Sebaliknya tatkala dia marah, ada sebagian orang yang tatkala marah, na'udzubillahi min dzalik, dia ceraikan istrinya, dia pukul orang yang tidak dia sukai dan dia marahi. Bahkan tidak sedikit yang tatkala marah dia membunuh dan menyakiti orang lain. Kita punya emosi dan amarah. Dan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala datang seorang meminta nasihat kepada beliau, beliau mengatakan la taghdab. La taghdab. Kau jangan marah. Kita punya keinginan untuk marah, tahan emosimu. Tatkala engkau marah dalam kondisi berdiri, engkau duduk. Engkau masih marah dalam kondisi duduk, engkau rebahan. Dan usahakan tatkala engkau marah, diam. Diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi SAW. Tapi kadangkala kita ingin melampiaskan emosi yang membara di dalam jiwa kita. Lampiaskan dengan ucapan. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan sedang membakar emosimu agar engkau melampaui batas-batasmu sebagai manusia. Maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah rahimakumullah, penghuni surga, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa berinfak dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dia berinfak. Ketika dia miskin, dia tetap berusaha untuk berinfak. Ketika dalam kondisi lapang, dia tetap berinfak. Dia sesuai dengan yang dia miliki. Nggak nunggu kaya. Dan ketika kaya pun, dia tetap berusaha untuk memperbanyak sedekah dan bantuan dengan hartanya. Wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ternyata penghuni surga yang selamat adalah orang yang tatkala hidup di dunia, dia berusaha untuk mengontrol emosinya, menahan amarahnya. Ya, kemudian dia memaafkan. Dan dia berbuat baik kepada manusia. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan 3 perkara itu, apa yang ada di diri kita? Kita mendengar, apakah kita mulai merenungkan dan menghayatinya? Apakah mulai kita mengevaluasi diri kita? Apakah tumbuh di diri kita keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat? Atau boleh jadi khutbah Jumat hanya sekedar datang untuk menggugurkan kewajiban? Masih ada 3 perkara yang bakal menghancurkan manusia. InsyaAllah kita akan sampaikan di khutbah yang selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hitung salawatmu supaya engkau tahu di hari Jumat yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Beliau mengatakan perbanyak kalian salawat kepadaku hari Jumat itu. Salawat kalian akan dihaturkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa kali kita bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.